nama saya Faisa Maharani Jefir dari Program Studi Manajemen. Nama saya Aulia Rahmahasana dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Anggun Elizabeth Panggabean dari Prodi Marketing Communication. Perkenalkan, nama saya Rian Setiarama, saya dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pawas, bisa dipanggil Pawas. Saya dari jurusan Teknik Industri. Kita dari kelompok 4 membahas tentang sebuah kepemimpinan dan kerjasama tim. Pembahasan dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia memiliki kesamaan atau tujuan yang sama. Kenapa demikian? Karena secara alami manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu hidup berdampingan atau berkelompok satu sama lain. Kelompok-kelompok terbentuk berdasarkan berbagai maksud dan tujuan. Dalam suatu kelompok terdapat beberapa anggota yang masing-masing memiliki kemampuan yang sama. Namun tujuannya tidak akan tercapai bila tidak ada seseorang yang mampu menggerakkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota tim. Orang inilah yang disebut sebagai pemimpin, dan anggota tim adalah sebagai bersinergi yang disebut sebagai tim yang bekerja sama. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai leadership. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan mampu mengarahkan mereka untuk melakukan sesuai dengan perintahnya dengan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa komponen dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin, yang kedua kemampuan mengarahkan, yang ketiga tujuan baik, yang keempat anggota, dan yang kelima organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 sifat pemimpin. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, harus bisa menjelaskan tujuan dan juga visi yang ingin dicapai kepada para anggotanya. Yang kedua, yaitu memiliki spirit atau semangat yang tinggi agar bisa dijadikan daya dorong bagi para anggotanya. Yang ketiga, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif, dapat menggunakan metode persuasif agar para anggotanya bisa memahami tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu bersikap objektif. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus bersikap objektif bukan subjektif dan tidak memihak siapapun sekalipun itu kerabat ataupun saudaranya sendiri. Peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, sebagai pengambil keputusan. Seorang pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan. Namun, keputusan tersebut harus realistis, sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mendelegasikan tugas dan wewenang. Seorang pemimpin akan menginventariskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan membagi-bagi pekerjaan tersebut kepada para anggotanya. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Seorang pemimpin harus melakukan pengawasan guna melihat kinerja para anggotanya. Dan sebagai penanggung jawab pekerjaan, harus melaporkan apabila terjadi masalah agar bisa dirundingkan bersama. Yang keempat, melakukan evaluasi. Evaluasi diadakan guna melihat tingkat keberhasilan suatu pekerjaan. Apabila tingkat keberhasilan rendah, maka perlu dicari cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tim dan kerjasama tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih, yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk tujuan tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebuah tim sebagai sebagian kelompok kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk maksud dan tujuan bersama. Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim agar pekerjaan lebih efektif daripada kerja secara individual. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa kerjasama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan.
Halo semua. Halo. 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 Nah, teman-teman, nih di Google Meet sekarang, gue mau ngejelasin tentang tugas yang dikasih sama dosen ya. Jadi, kita itu disuruh mencari gambar dan dibuat presentasi. Nah, kita tuh pilih materinya dulu nih. Ada dikasih 2 materi sama dosen. Yang pertama, tentang aktivitas yang bisa dilakuin saat pandemi. Yang kedua itu olahraga yang bisa dilakuin saat pandemi. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Nah, kalau yang aktivitas di rumah aja, kayaknya lebih mudah. Ya gue setuju tuh, kan soalnya kan lagi di masa pandemi begini. Iya, aku juga setuju. Soalnya lebih gampang juga kita nyari ininya materinya gitu. Boleh. Gue setuju. Oke, berarti materi yang kita ambil tentang aktivitas yang dilakuin saat pandemi ya. Oke. Siap. Nah, sekarang gue mau ngejelasin pembagian tugas-tugasnya. Kalian tinggal pilih. Iya. Nih, jadi tugasnya itu ada yang edit PPT, ada yang kirim PPT-nya ke dosen, terus kalian itu ngecari gambar, 1 gambar aja tentang menyiram tanaman, masak, olahraga, melukis, sama membantu orang tua. Gua gambar olahraga aja kali ya. Ya dah, gua nyari gambar olahraga dah. Kalau gue mendingan mah cari gambar yang membantu orang tua aja. Kalau Anggun mau yang mana? Aku yang edit PPT aja kali ya. Iya, yang edit aja. Udah, gue yang cari gambar melukis dan menyiram tanaman ya. Oke, berarti gue cari gambar memasak, sama nanti yang kirim tugasnya ke dosen itu gue aja ya. Oke. Siap. Oke, Siap. teman-teman. Nih, kalian kan udah dapat tugasnya masing-masing. Nah, itu tolong dikerjain, deadline-nya itu tanggal 10 November ya. Siap. Oke, siap. Siap. Oke. Thank you. Thank you semua.